Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله في حديث قصير بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغت ومن لغى فلا جمعة لا أنصتوا ولا تتكلموا عند الخطبة جميعا رحمكم الله. فقال الله في حديث قصير بسم الله الرحمن الرحيم Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lahdi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni innadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la taghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha bi'innallaha tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin ahli Jumuah Masjid Jami Ar-Rahmat di Akademika SMK Negeri 3 Cimahi, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita harus menyukuri nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12. Fenomena di zaman sekarang ini dengan munculnya medsos, media sosial, elektronik maupun cetak, kita harus betul-betul hati-hati mengomentari salah satu kejadian kalau sunya kita belum betul-betul aktual beritanya. Karena boleh jadi yang kita komentari itu kita masih awam, kita masih belum bisa memahami daripada berita itu sendiri. Menurut hemat kami, daripada banyak komentari daripada berita-berita yang belum keabsahannya, lebih baik baca Quran saja. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhonni, jauhilah oleh kalian perbuatan-perbuatan buruk sangka. Inna dhanna ithmun wala tajassasu, sesungguhnya membicarakan kejelekan orang lain itu adalah dosa. Wala taghab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian membicarakan kejelekan antara bagian yang lain atau golongan yang lain kepada golongan yang sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabar rahim. Janganlah sekali-kali kalian membicarakan kejelekan orang lain. Karena kalau kita membicarakan kejelekan orang lain sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Wattaqullaha, dan bertakwalah engkau kepada Allah. Innallaha tawwabar rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima daripada yang Maha Asih. Mulai dari kita awali dari knowledge, awali dari tempat pendidikan untuk kita saling tepuk seliro, saling merasakan bagaimana rasanya orang kalau dibullying, bagaimana rasanya orang kalau diguncingkan, bagaimana rasanya orang diasingkan dari lingkungan itu sendiri. Sakit itu. Banyak orang yang gantung diri daripada bullying. Apa sih arti bullying? Artinya istilahnya itu menganiaya seseorang dengan berlebihan. Apalagi di sekolah, hati-hati ya siswa-siswi SMK Negeri 3 Cimahi, karena bullying itu pasalnya tinggi, itu bisa dihukum mati itu. Kalau semuanya orang sampai meninggal dunia,
kemudian kita semuanya membicarakan kejelekannya. Apalagi ini di medsos ya, orang udah meninggal diomong-omong terus ya. Itu padahal tidak boleh secara aturan. Kalau orang udah meninggal jangan dibicarakan baik kejelekan maupun baiknya. Terus lu udah meninggal mah udah, jangan sampai banyak diguncingkan, tetapi harusnya didoakan. Bagaimana cara berdoanya? Ya Allahumma gfir lahu wa bihi wa anhu wa akrim nuzulahu wa wasimat khalahu gitu. Wes. Untuk perempuan Allahumma gfir laha, untuk laki-laki Allahumma gfir lahu, kalau mayitnya banyak Allahumma gfir lahum. Itu jamaknya, jamak taksir. Oleh karena itu saya sebagai khatib mengajak khusus kepada khatib pribadi, marilah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa ghafurur. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang sudah jemaah haji sudah berkumpul di Mekah Al-Mukarramah. Kita doakan semoga calon-calon jemaah haji menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Karena haji itu banyak macamnya ya. Kalau haji Fatimah itu ngecepat di imah diwakilkan oleh para badal seh. Nah ini yang paling bahaya haji Fatimah. Di imah langsung boga gelar haji. Kemudian ada juga haji Kosasi, ongkosnya dikasih. Kemudian ada juga haji Nuruddinus. Tetapi sebenarnya bukan masalah haji perjalanannya. Karena yang namanya haji itu ada nasib, ada nisab. Kalau nasib meskipun istilahnya itu tidak boga duit, artinya tidak memiliki uang, kalau sudah nasib jadi ini. Itu mungkin hajina Kosasi, ongkos dikasih. Kemudian ada haji Nuruddinus bisa wae. Kemudian juga kalau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dikatakan apa-apa sajakah yang perlu kita tinggalkan tatkala lagi ibadah haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu sudah ditentukan waktunya, yaitu di bulan Rayagung atau di bulan Zulhijjah. Kemudian kita di Indonesia disunahkan untuk saum Arfa. Ya, itu akan dapat pahala, akan diampuni dosa yang sekarang dan yang akan datang. Tetapi kadangkala kita susah mengerjakannya nuloba pahala teh. Contoh, sholat duha itu pahalanya besar sekali. Sholat duha itu sama dengan umroh ke tanah suci Mekah. Umroh sabaraha 36 juta sekali duha. Tapi banyak orang yang meninggalkan sholat duha. Kemudian rezeki yang sekarang akan dicukupkan sampai sore. Itu pahalanya sholat duha. Sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Apa saja yang harus dibaca Al-Qur'annya? Di antaranya baca surat Ad-Duha, kemudian Al-Insyirah, Al-A'la dan Al-A'laq. Lebih ideal Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok, Yasin. Kalau mampu tidak ngeuswe eta Wadduha atau trikul kulhu kalau nu beri palak Anas.
Nah, kemudian kita sebagai umat Islam pada gilirannya, oke, sebenarnya kita belum berangkat ke tanah suci. Kita harus berdoa ingin pergi ke tanah suci. Insya Allah dengan sendirinya Allah akan memberikan rezeki yang melimpah ruah. Kemudian al-hajju asyhurum ma'lumat. Ibadah haji itu ditentukan waktunya. Hanya di dalam prosesi ibadah haji ada salah satu larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seluruh jemaah haji, yaitu pala ropasa. Artinya interested, artinya tertarik kepada lawan jenis. Lagi kita beribadah, ayeuna tong boborah ini ka haji urangnya ke 5 waktu. Ningali lawan jenis umpamana kada geus teu sah salat kudu wudu deui. Gitu kan? Nah, kemudian komo ke ibadah haji. Itu berat di ongkos ibadah haji 50 juta sekarang ya, ibadah haji. Pala ropasa wala pusuko wala jidal. Dan janganlah kalian berbantah-bantahan. Artinya melawan kepada ketua rombongan ke, sunya di sana bikin onar ke, itu tidak boleh. Karena akan menimbulkan fitnah. Kemudian yang terakhir, pala ropaza wala fusuko, artinya orang yang tidak ridho. Harus ridho. Mengerjakan sholat harus ridho, ibadah haji harus ridho. Kemudian sekolah ke kudu ridho. Siswa-siswi SMP Pasundan SMK Negeri 3 Cimahi, maaf. Itu kudu ridho. Sekolah pagi berangkat, pulang sore, kudu ridho supaya ilmuna pahalana mengalir kepada guru-guru yang kita guru ini. Kemudian kita sebagai umat Islam, mari kita untuk sejenak memperhatikan apa-apa yang kita telah kerjakan dan yang kita akan kerjakan. Karena pahala akan dapat pahala itu ada dengan syarah sahnya sholat, syarah sahnya Jumat. Di dalam salat Jumat itu ada salah satu aturan. Di antaranya disunahkan kita untuk pakai wangi-wangian, pakai parfum numpang mahal, namun bisa aja model bangsa jamrut umpamana nu bararago saya kasturi gitu. Nah, kemudian disunahkan pun juga mandi, itu sunnah bukan wajib gitu. Silakan kalau saya mau Jumatan kita pakai wangi-wangian, ngamih sararengit masjid gitu. Kemudian disunahkan pun juga kita baca Quran, kudu baca Quran gitu ya. Terus kita itu baca Quran sebelum datang waktunya duhur. Kemudian kita baca sholawat, itu ada anjurannya ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Jangankan istilahnya itu kita, Allah pun juga memberikan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya itulah yang khatib bisa sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila perkataan tidak berkenan mohon dimaafkan. Apabila ada perkataan yang tidak berkenan mohon dimaafkan Karena yang namanya khatib itu manusia. Kullu bani Adam khatiun wa khatir atwabun. Setiap bani Adam banyak salahnya dan sebaik-baiknya kesalahan dengan taubatan nasuha. Innal a'malu binniyah juga. Tergantung setiap sesuatu, setiap pekerjaan itu dengan niat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, berikanlah rezeki ke knowledge Akademika SMK Negeri 3 Cimahi. Ya Allah, sukseskan PPDB-nya 2024-2025. Ya Allah, datangkanlah siswa-siswi yang militan.